Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena kondisi jalan licin saat melewati jalan menurun, sebuah truk terjun ke sungai di Kabupaten Ciamis. Pergerakan tanah kian mengancam nyawa. Belasan keluarga di Kabupaten Ciamis terpaksa meninggalkan rumah mereka. Sudah beraksi di 16 lokasi, kawanan pencuri sepeda motor diringkus polisi. Puluhan korban tanah bergerak di Dusun Jamburesi, Desa Sukajaya, Kabupaten Ciamis terpaksa mengungsi karena dampak kerusakan rumah kian parah. Mereka khawatir pergerakan tanah mengancam keselamatan karena curah hujan semakin tinggi. Karena pergerakan tanah kian membahayakan dan kerusakan rumah makin parah, warga Dusun Jamburesi di Desa Sukajaya, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis akhirnya memilih meninggalkan rumah mereka Selasa siang. Warga membawa serta barang berharga, termasuk kebutuhan makanan. Pergerakan tanah memang makin mengkhawatirkan dipicu curah hujan tinggi terjadi selama beberapa hari terakhir. Menurut data, dampak tanah bergerak ini menimpa 19 keluarga, terdiri dari 47 jiwa. Mereka mengungsi ke tempat yang aman agar tidak jatuh korban. Selain mengancam rumah, akses jalan dusun juga retak sehingga berbahaya untuk dilintasi, terutama saat hujan turun. Yang awalnya kita asesmen ke sana kondisi rumah rusak ringan, seminggu kemudian setelah diguyur intensitas hujan tinggi 2 hari berturut-turut, itu akhirnya terjadi retakan lebih besar, jadi rusak berat. Memang karakteristik tanah di situ tanah gembur pasiran ya Pak. Jadi hasil kajian dari geologinya itu memang jenis tanah yang pergeseran itu pergeseran tanah lambat. Oh gitu. Tapi emang tahun-tahun sebelumnya emang sempat terjadi di situ. Sejarahnya lumayan panjang. Menurut warga sekitar masyarakat. Berdasarkan informasi warga, dusun ini memang pernah mengalami longsor besar pada tahun 1984 lalu. Sampai-sampai warga direlokasi. Namun entah karena kondisi dirasa aman, warga kembali menempati daerah dusun ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Majalengka beberapa hari terakhir membuat jalan provinsi penghubung Majalengka-Sumedang longsor sepanjang 100 meter. Petugas mengalihkan arus lalu lintas melalui jalan desa dengan sistem buka tutup. Jalanan kos retak. Seorang pengemudi truk merekam jalanan yang tak dapat dilintasi. Pasalnya jalan yang biasa dilalui di Desa Salawangi, kawasan Bantaruce, Kabupaten Majalengka ini longsor Senin sore. Jalan provinsi yang menghubungkan Majalengka dengan Kabupaten Sumedang longsor sepanjang 100 meter dengan ketinggian 15 meter. Diduga jalanan longsor usai hujan mengguyur wilayah tersebut selama 12 jam. Sebelum longsor terjadi, pergerakan tanah memang sudah terjadi dari hari ke hari hingga akhirnya longsor terjadi dan memutus akses jalan. Penanganan darurat pun dilakukan oleh para pekerja proyek. Selasa siang, kendaraan roda 2 sudah dapat melintas, sementara akses kendaraan roda 4 atau lebih dialihkan melalui jalan desa dengan sistem buka tutup. Yang tadinya memang hanya seperempat bagian, kemudian bergeser menjadi setengah badan jalan dan sekarang malah menjadi full satu jalan penuh. Dari hari ke hari memang terjadi pergeseran tanah. Artinya ini longsor susulan apa gimana Pak? Betul, ini termasuk longsor susulan yang ketiga kalinya. Ini untuk panjang kurang lebih di 100 meteran, di ketinggian kurang lebih di 15 meter. Untuk sementara karena memang untuk lalu lintas tidak boleh terputus, kita harus segera mencarikan solusi. Maka Pak Kapolsek beserta jajaran sudah mengkaji untuk rekayasa jalan alternatif, yaitu menggunakan jalan Desa Salawangi untuk yang dari arah Talaga. Warga berharap penanganan jalan longsor dapat selesai secepatnya agar arus lalu lintas kembali normal. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka.
2 korban yang tertimpa atap klinik ambruk di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon masih dirawat intensif di Rumah Sakit Walet Cirebon. Salah satu korban harus menjalani operasi karena patah kaki dan mengalami luka fatal pada bagian kepala akibat tertimpa material bangunan klinik. 2 korban ambruknya atap klinik kesehatan di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon masih dirawat intensif di Rumah Sakit Walet Cirebon Selasa siang. Kedua korban adalah Bayu dan Siti Erningsih. Sedangkan 7 korban luka lainnya telah dipulangkan dan hanya menjalani rawat jalan. Korban Bayu harus menjalani operasi karena menderita luka fatal pada bagian kepala dan patah kaki akibat tertimpa material bangunan klinik. Bayu merupakan pengunjung yang saat kejadian tengah mengantar pasien, sedangkan Siti adalah pasien yang sedang dirawat saat klinik diterjang angin puting beliung. Korban ini adalah pengantar keluarga, tetapi karena di gedung depan penuh, beliau itu sedang berteduh di ruang tunggu IGD. Pada saat angin kencang, beliau sudah mau berdiri mau pindah, keburu plafon jatuh di tepat di kakinya dan kepala. Menurut salah satu korban yang sedang menunggu ibunya dirawat, musibah datang begitu cepat sesaat setelah angin puting beliung disertai angin kencang. Kejadian hujan, sangat lebat, terus angin tiba-tiba kayak kenceng banget mas. Gemuruh dia terbang, jadi plafon tuh kok angkat ke atas semua. Iya, posisi ibu saya ya untungnya ya alhamdulillahnya masih sebelah sana sih nggak kejatuhan plafon sih. Berarti mas waktu itu ngeliat atap pada terbang? Pada terbang, lihat sampai pada basah semua kan kejadiannya kayak gitu. Sempat panik atau takutan mas? Ya panik saya, pikirnya ibu saya juga sih gimana ya. Yang lain juga pada gimana, pada ada yang berdarah, ininya pada peluang kan ya. Kalau saya melihatnya juga gimana gitu tuh. Sementara petugas gabungan langsung membersihkan puing-puing klinik yang porak-poranda usai diterjang puting beliung. Sejumlah ruangan seperti ruang rawat inap, IGD dan ruang dokter rusak berat. Sejumlah fasilitas seperti ruang penyimpanan, kursi rusak, tertimpa material bangunan dan atap ambruk. Tidak hanya klinik, angin puting beliung juga merusak rumah dan kandang ternak warga. Pada hari Senin sore, peristiwa hujan deras disertai pusaran angin kencang menyapu sejumlah bangunan yang dilintasinya. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Penantian selama 6 bulan korban tindak pidana perdagangan orang di Cina akhirnya berhasil dipulangkan ke tanah air. Setelah 6 bulan terperangkap di Guangzhou, Cina, Reni Rahmawati, korban TPPO asal Sukabumi, akhirnya kembali ke tanah air. Kepulangannya disambut haru oleh keluarga di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa sore. Reni diduga kuat menjadi korban TPPO setelah terbuai iming-iming pekerjaan bergaji besar di Cina. Namun setibanya di sana, Reni justru terjerumus dalam situasi pernikahan yang dianggap ilegal di mata hukum Indonesia dengan pria asal Tiongkok. Kepulangan Reni merupakan hasil kerja keras dan koordinasi lintas lembaga. Bahkan polisi harus memproses pemutusan hubungan pernikahan Reni yang dinilai resmi di Cina agar ia bisa kembali ke Indonesia. Ini bentuk tipu muslihat yang dilakukan oleh tersangka sehingga Reni yang mencari pekerjaan terperdaya dan akhirnya mau mengikuti semua apa yang disampaikan dan akhirnya berangkat ke Cina. Mungkin kehidupan di Cina sana yang sulit untuk mendapatkan pasangan, ya. Tidak mudah untuk di negara sana mendapatkan pasangan sehingga ya salah satunya lah ada orang yang menawarkan jasa ya untuk mencari pasangan. Selama di Guangzhou, Cina, Reni mengaku tidak mendapat perlakuan buruk ataupun kekerasan fisik. Namun upaya pemulangan Reni cukup rumit. Terima kasih buat semuanya. Satu hal sih sampaikan tidak ada pelecehan seksual dan tidak ada kekerasan fisik. Karena dari PTD negosiasinya cukup alot Pak, karena secara resmi Reni sudah menikah. Secara resmi di sana oleh Cina resmi ya Pak ya, ada buku nikah merahnya. Jadi secara hukum Cina Reni adalah istri. Dan Reni tidak pernah diperlakukan ada tindak kekerasan, apalagi budak seks, bukan hanya masyarakat Tiongkok, tapi masyarakat Indonesia yang berdomisili di
Tiongkok juga merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Kepolisian kini tengah memburu tersangka lain yang terlibat dalam jaringan TPPO ini. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sudah beraksi di belasan lokasi, 3 tersangka komplotan pencuri sepeda motor diringkus polisi. Ketiganya ditangkap di sebuah rumah di kontrakan di Kota Cirebon. Petugas Satreskrim Polres Kuningan menggerebek komplotan spesialis pencurian sepeda motor. Mereka ditangkap tanpa perlawanan saat sedang bersantai di tempat persembunyiannya di sebuah kontrakan di Kota Cirebon Selasa pagi. Dari tangan ketiga pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 5 unit sepeda motor hasil curian, serta kunci letter T yang sudah dimodifikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiganya mengaku sudah mencuri motor sebanyak 16 kali, di mana 13 diantaranya terjadi di wilayah Kuningan. Pelaku mengincar sepeda motor petani yang terparkir di pinggir kebun atau sawah saat pemiliknya sedang bekerja. Sepeda motor hasil curian lalu dijual melalui platform media sosial dengan harga rata-rata 1,5 juta per unit. Diakui bahwa yang bersangkutan telah melakukan kasus tindak pidana curanmor sebanyak 16 kali. 13 TKP di Kabupaten Kuningan dan 3 lainnya di luar Kabupaten Kuningan, dan saat ini kita telah koordinasi dengan jajaran penyidik. Dari kasus ini kami sampaikan bahwa modus yang dilakukan oleh tersangka adalah tersangka mengincar kendaraan milik korban yang diparkir di pinggir jalan, yang mana korban adalah para petani ataupun pekerja sawah yang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan dalam keadaan kondisi sepi ataupun jalan yang tidak ramai. Atas perbuatannya, ketiga pelaku yang merupakan warga Kota Cirebon ini dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan.